Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan percobaan tentang tekanan Archimedes. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Alatnya adalah gelas 4 buah dan sendok 1 buah. Kemudian bahannya adalah 1. Air. Yang kedua, tisu. Yang ketiga, garam 1 bungkus. Dan yang keempat adalah 4 butir telur. Pertama-tama, gelasnya saya beri air sebanyak 200 ml terlebih dahulu. Dan gelas yang berisi air ini akan saya alasi menggunakan tisu agar saat telur dimasukkan ke dalam gelas ini, mejanya tidak akan basah. Selanjutnya saya akan memasukkan garam ke dalam gelas yang berisi air ini dengan takaran garam, yaitu gelas pertama tanpa garam, gelas kedua yaitu dengan 1 sendok garam, dan gelas ketiga dengan 2 sendok garam. Kemudian gelas yang keempat yaitu dengan 3 sendok garam. Lalu saya akan mengaduk hingga garamnya larut ke dalam air. Kemudian saya akan masukkan 4 butir telur per dalam gelas yang ada di depan saya ini. Telur pertama untuk gelas 1 yaitu tanpa garam. Pada gelas 1 yaitu tanpa garam, bisa kita lihat bahwa posisi telurnya tenggelam. Oke, selanjutnya pada gelas kedua. Pada gelas kedua yaitu dengan takaran 1 sendok garam, kalian bisa melihat bahwa posisi telurnya sedikit melayang. Kemudian gelas yang ketiga. Pada gelas ketiga dengan takaran garam 2 sendok garam menunjukkan posisi telur yaitu melayang. Dan yang terakhir adalah gelas keempat. Nah, pada gelas keempat ini dengan takaran garam yaitu 3 sendok. Kalian bisa melihat bahwa gelas keempat ini posisi telurnya
terapung. Dari percobaan tentang tekanan Archimedes yang telah saya lakukan, dapat saya nyatakan bahwa gelas pertama, yaitu gelas tanpa garam, posisi telurnya tenggelam dengan reaksi waktu 2 detik. Selanjutnya, gelas kedua yaitu dengan 1 sendok garam. Posisi telurnya sedikit melayang dengan reaksi waktu 4 detik. Kemudian gelas ketiga dengan takaran garam yaitu 2 sendok. Posisi telurnya melayang dengan waktu 5 detik. Dan yang terakhir, gelas keempat yaitu dengan takaran garam 3 sendok. Posisi telurnya terapung dengan waktu 2 detik. Baik, itulah percobaan tentang tekanan Archimedes dari saya. Untuk kesimpulan, contoh, serta penjelasan lebih lengkapnya ada di video selanjutnya. Pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan pertama, A. Bagaimana posisi telur pada masing-masing gelas percobaan tersebut? Jawab. Posisi telurnya yaitu pada gelas tanpa garam, posisi telurnya tenggelam. Pada gelas dengan 1 sendok garam, posisi telurnya sedikit melayang. Pada gelas dengan 2 sendok garam, posisi telurnya melayang. Dan pada gelas dengan 3 sendok garam, posisi telurnya terapung. Pertanyaan 1B. Apa pengaruh penambahan garam terhadap air? Apakah massa jenisnya bertambah atau berkurang? Jawab. Keadaan terapung jika ditambahkan garam 3 sendok dan jika massa jenis air bertambah dan massa jenis telur berkurang. Selanjutnya, keadaan sedikit melayang yaitu jika ditambahkan garam 1 sendok dan keadaan melayang jika ditambahkan garam 2 sendok. Keadaan tersebut terjadi jika massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Kemudian, keadaan tenggelam jika tidak ditambahkan garam dan jika massa jenis air berkurang dan massa jenis telur bertambah. Pertanyaan kedua, tuliskan kesimpulan dari percobaan Archimedes yang telah kalian lakukan serta sebutkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawab. Kesimpulan dari saya, peran garam sangat penting dalam menambahkan massa jenis air, seperti yang sudah saya coba sebelumnya. Jika garam kita tambahkan lebih banyak, maka massa jenis air akan bertambah. Begitu pula sebaliknya. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Balon udara. Contoh penerapan hukum Archimedes pertama yang akan saya ulas adalah penerapan hukum Archimedes pada balon udara. Balon udara diisi dengan gas dengan massa jenis zat yang lebih kecil atau ringan dari massa jenis udara di sekitarnya. Dengan perbedaan massa jenis tersebut dapat membuat balon udara mendapat gaya angkat ke atas, sehingga balon udara dapat terbang seperti pesawat. 2. Kapal selam atau kapal layar. Contoh kedua dari penerapan hukum Archimedes adalah pemanfaatan hukum Archimedes pada kapal selam atau kapal layar. Seperti yang kalian ketahui, bahwa sebuah logam akan tenggelam jika jatuh di dalam air. Seperti sebuah jarum yang dijatuhkan ke laut akan tenggelam. Lalu, mengapa kapal dengan berat lebih dari jarum dapat mengapung di atas permukaan air laut?
Bukankah sebagian besar badan kapal terbuat dari logam? Ternyata bentuk kapal laut berupa cekungan, sehingga berat kapal laut yang tenggelam di laut akan mendapat gaya angkat ke atas. Gaya angkat ke atas inilah yang membuat kapal laut tidak tenggelam. Penjelasan lebih tepatnya dikarenakan perbedaan massa jenis karena gaya ke atas berhubungan dengan massa jenis benda. Massa jenis kapal dibuat lebih ringan dari massa jenis air. Jika massa jenis kapal lebih besar dari massa jenis air, maka kapal akan tenggelam. Sehingga diperlukan pembuatan kapal dengan massa jenis lebih ringan dari massa jenis air agar mampu membuat kapal mengapung di air. Konsep yang sama juga diterapkan pada pembuatan kapal selam. 3. Hidrometer. Contoh penerapan hukum Archimedes yang ketiga adalah hidrometer. Hidrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis suatu zat cair. Konsep yang digunakan untuk mengetahui nilai massa jenis suatu zat cair pada hidrometer juga menggunakan hukum Archimedes. Hidrometer terbuat dari tabung kaca. Agar tabung kaca dapat terapung tegak di dalam zat cair, pada bagian bawah tabung dibebani butiran timbale atau timbal. Diameter bagian bawah tabung kaca dibuat lebih besar supaya volume zat cair yang dipindahkan hidrometer lebih besar, sehingga dapat dihasilkan gaya atas yang lebih besar dan hidrometer dapat mengapung di dalam zat cair. Sekian video percobaan tentang tekanan Archimedes serta penjelasannya dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.